Saya mau meminang Dewi Prontowati Sinuwun. Lesmana pun tertawa terbahak-bahak. Wahahaha hehehe wahahaha hehehe. Kamu Petro mau jadi suaminya Prontowati? Lihat mukamu di depan cermin, Petro. Kulitmu kusam, badanmu tidak terbentuk. Bandingkan dengan aku yang berkilau seperti permata, Petro. Alah. Dan Lesmana, permata kalau cuma pajangan ya tidak ada gunanya. Janji Sinuwun Kresna itu lebih mahal dari seluruh emas di Hastina. Kalau raja sudah berani meludahi janjinya sendiri, lalu apa bedanya raja dengan tukang tipu di pasar? Prabu Baladewa berdiri dengan suara menggelegar. Kurang ajar. Berani-beraninya kau menghina saudaraku. Keluar dari sini, Petro, atau kupatahkan lehermu sekarang juga. Loh, kok gitu? Silakan pukul, Sinuwun Mandura. Tapi ingat, memukul saya tidak akan menghapus janji itu. Justru pukulan Sinuwun akan membuktikan bahwa orang besar hanya bisa menindas, tapi takut kepada kebenaran. Baladewa maju hendak memukul Petro, namun Kresna memberi isyarat untuk berhenti. Suara semakin tegang. Dan mulai akan tercium bau-bau peperangan. Kurang ajar kau, Petro. Ayo, biar aku yang menanganinya. Kresna, tenang sini. Tunggu, Kakang, tunggu. Jangan buru-buru. Biar aku yang menyelesaikan. Wah. Biar aku bunuh Petro ini. Alkisah berpindah di Karangkadempel. Bagong menemui Semar dengan gerakan jenaka dan berguling atau menari kecil. Waduh, Bapak, gawat. Pak Semar, kakangku Petro hidungnya kayak pipa pralon, itu benar-benar kayak orang yang nekat. Dia berani datang ke istana Dwarawati cuma mau nagih janji nikah sama anak-anak raja. Ini namanya bukan berani, Bobo, tapi tidak tahu diri. Wah, ya jangan begitu toh. Kong, Petro itu punya harga diri loh. Dia itu yang berjuang, dia yang menang. Masa hadiahnya mau diambil sama anak manja kayak Lesmana? Kalau aku jadi Petro, aku juga tidak terima. Begegek, ugek, satu lito, hemel. Sudah, jangan ribut, anak-anakku. Apa yang dilakukan kakakmu itu memang benar secara hukum, tapi berat secara kenyataan. Di dunia ini kebenaran seringkali tertutup oleh jabatan dan wajah tampan. Petro sedang menguji apakah keadilan masih ada di hati para penguasa. Alah, Pak, Bapak Semar, zaman sekarang itu yang dilihat cuma casingnya saja dulu. Kalau mukanya kayak Petro, biarpun benar ya disalah-salahkan. Tapi kalau mukanya ganteng kayak Lesmana, biarpun salah ya dimaafkan. Durna itu memang sudah terbalik-balik dunia ini sekarang, Bapak. Makanya, Gong, kamu itu kalau bicara disaring. Nanti kalau ada intel dari istana dengar, kamu bisa masuk penjara, nanti terciduk nanti. Biar saja, biar mereka dengar. Hei para pejabat, jangan cuma bisa kasih janji manis pas lagi butuh rakyat kecil saja. Pas sudah senang, rakyat dilupakan, malah mau dikasih sisa-sisanya saja. Pemimpin itu yang pegang omongannya loh, bukan cuma gaya pakaiannya. Tiba-tiba masuk Raden Antareja dari arah kiri membawa kabar buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo silakan masuk. Kakek Semar. Hormatku pada Kakek Semar. Nggih, Den. Ada apa? Bagong, mundur, Gong. Nggih.
Maju sini, Den. Wah, ini kayaknya serius ini kayaknya. Ada apa, Den? Paman Semar, gawat. Petruk baru saja diajar habis-habisan oleh Prabu Baladewa di depan istana. Dia diusir seperti anjing karena dianggap tidak layak bersanding dengan Dewi Brontowati. Bagonggung marah meloncat-loncat. Loh. Tuh kan, Bopo. Apa yang kukatakan benar? Tidak bisa begitu. Ini namanya penindasan. Kakakku datang baik-baik menagih janji, kenapa malah dipukul? Pak Semar, ayo kita labrak, kita demo ke istana, bawa spanduk, kita tuntut keadilan dari Prabu Kresna. Sabar, Gong, sabar. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Biarkan takdir yang bekerja. Petruk mungkin terluka fisiknya, tapi semangatnya mencari keadilan tidak akan padam. Gerontorejo, Ndoro, tolong jaga kakakmu. Jangan sampai dia melakukan hal yang melampaui batas karena sakit hati. Jaga Petruk ya, saya titip dulu ya, Ndoro. Baiklah, Paman Semar. Saya akan menjaganya. Saya akan melindungi Petruk. Saya akan pastikan Petruk tetap selamat. Petruk. Inje sinuwun. Jangan kabur sini. Wajar. Kamu berani-berani mau merebut calon istri dari Lesmana Mandorkumara. Hadapanmu adalah Prabu Baladewa. Ampun sinuwun. Waduh yo, kalau nggak kabur bahaya ini. Waduh, merempul semua ini, badanku benjol semua, badanku, sakit semua badanku. Ya Allah, apa memang begini nasib dari orang kecil ya Allah? Saya hanya menagih hak malah dianggap menghina. Bicara jujur malah dianggap kurang ajar. Sinuwun Kresna diam saja, Sinuwun Baladewa main tangan. Aduh, apa rupa saya ini memang sekotor itu sampai tidak pantas menerima janji yang sudah sah ya Allah. Tiba-tiba Prabu Kumulawirat muncul secara goib. Suara menggema. Petruk. Waduh, siapa ini? Jangan takut, habiskan air matamu untuk orang yang lupa akan kata-katanya sendiri, bro. Berdirilah. Petruk kaget mencoba untuk berdiri. Mohon maaf, siapa Anda? What is your name? Raksasa atau dewa? Siapa kamu? Apa kamu mau memukul saya juga seperti Sinuwun Prabu Baladewa? Silahkan, badan saya sudah tidak ada rasanya lagi, sudah mati rasa semua ini, benjol semua. Aku adalah penguasa kegelapan yang tahu arti kesetiaan. Aku melihat perjuanganmu. Engkau benar, Petruk. Dunia sedang buta. Mereka hanya melihat kulit luarnya saja. Mereka butuh pelajaran bahwa janji adalah hutang nyawa. Maukan engkau kubantu untuk memberi mereka pelajaran? Loh. Wah. Kamu mau membantuku? Benar. Bantu apa? Saya cuma ingin mereka sadar bahwa kata-kata pemimpin itu tidak boleh berubah-ubah seperti arah angin. Petruk, akan kuubah rupamu. Aku beri kau ketampanan yang bisa menuruntuhkan gunung dan kesaktian yang bisa membuat para kesatria itu bertekuk lutut. Masuklah ke dalam kabut ini. Waduh.
lihat, tanganku berubah menjadi berwarna kuning langsat.